Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita juga berduka tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan kita baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan yang nyata ini, yaitu kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbuat kebaikan kepada antar sesama. Sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang baik dengan amal-amal kita yang terbaik untuk sesama kita. Serta orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri terlebih kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita memperkuat
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan materi marhaban ya syahrul sya'ban. Kebetulan pada saat ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Tema ini penting untuk disampaikan mengingat saat ini kita sudah memasuki pada bulan Sya'ban, yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini didapati oleh 2 bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan setelah itu kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan di antara bulan yang mulia yang senantiasa kita tunggu sebagai orang muslim. Karena pada bulan itu Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan segala rahmatnya. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada sebuah doa yang sangat terkenal, yang sangat masyhur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita, umur kami pada bulan Ramadan. Sidang Jumat yang berbahagia, hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki pada bulan Ramadan, agar kelak ketika kita sudah datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa, agar kita tidak kaget memasuki bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas puasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istiqmal siyama syahri ila Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyamu minhu fi Sya'ban. Yang artinya, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu selain bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Latihan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lain. Selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban juga sudah diingatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa pada bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Nasai. Dzalika syahru yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal illa rabbil alamin. Itulah bulan yang manusia lalai darinya,
bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Roh semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasai. Sidang sholat Jumat yang berbahagia bukan hanya ibadah puasa. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, berzikir, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan membaca sholawat padanya. Pasalnya, pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah SAW menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyebutkan, Sya'ban ini adalah bulan milikku. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku. Ramadan adalah bulan umat. Jamaah rahimahumullah. Di bulan Sya'ban ini mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar, astaghfirullahaladzim, serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang bisa bertemu dengan bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan pada bulan Ramadan dengan mengungkapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Semoga kita dapat meraih keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Suratul Nasihin diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Pertama adalah Shin, berarti as-syafa'ah, atau syarafah, pertolongan dan kemuliaan. Kedua, huruf Ain, berarti al-izzah wal karamah, atau kemuliaan dan kehormatan. Ketiga adalah huruf Ba, berarti adalah al-bir, atau kebajikan. Keempat, Alif, berarti adalah al-ufa, kecondongan atau kasih sayang. Dalam kelima, Nun, yang berarti adalah an-nur, atau cahaya atau penerangan. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita. Kita senantiasa diberikan iman dan takwa, sehingga kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa
minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.